Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Di sebelah saya sudah ada Honda CB150X. Dan kita ketemu lagi ya sama motor petualang yang satu ini. Karena sebelumnya udah ketemu di Gias yang udah direview sama Mas Manut di link di atas ini. Itu ngebahas spesifikasinya. Dan Tio juga udah nyobain motornya di Cikarang, di AHM Safety Riding Park. Yang bisa ditonton juga nih di link di atas ini. Dan Mas Manut bahkan udah touring pakai motor ini di Bandung yang juga bisa ditonton di video di atas ini. Jadi giliran saya nih, saya belum nyobain motor ini sama sekali. Dan kali ini kita bakal bahas lebih dalam soal motor ini, terutama dari segi penggunaan secara harian ya. Dan juga nanti ada konsumsi bahan bakarnya gimana, lalu akselerasinya, dan juga gimana kalau kita pakai motor ini di kemacetan. Karena kalau dilihat bodinya gede banget. Dan makanya tonton terus video ini sampai habis. Jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, di video kali ini emang bahas lebih lanjut soal motor ini. Dan emang gak banyak soal spek yang lebih lengkap ya. Karena paling dari Gias itu yang belum ketahuan mesinnya. Waktu itu belum ketahuan tenaganya berapa. Jadi sebagai pencegar aja ya, dari segi desain dia punya body yang gede banget dibandingin CB150R Streetfire. Karena dia memang basicnya sama, tapi dari segi body dia gede banget. Bisa dilihat di bagian kanan kiri tangkinya itu ada shroud dengan bodi yang serba bertumpuk, dari bodi kasar, lalu ada bodi warna hijau, dan lalu ada bodi silvernya. Itu seperti memeluk bagian suspensi ya. Dan bisa dilihat depannya ini tinggi banget. Tapi kalau dilihat di bagian lampu dia masih sama seperti CB150R. Bedanya kalau lampu CB150R itu cuma batok lampu aja. Kalau di sini dia nyambung dari bagian tangki sampai ke depan, sampai ke dark fender itu nyambung. Lalu di bagian bawahnya ini ada suspensi upside down yang kelihatan banget kekernya, dan kaki-kakinya masih mirip ya seperti CB150R, cuma beda di peleknya aja. Bannya menggunakan di depan tuh 100/80 ring 17, dan di belakangnya itu 130/70 ring 17. Nah, kalau kemarin di AHM Safety Riding Park itu ada yang modifikasinya nih, ada yang pakai pelek jari-jari. Nah, ternyata pelek jari-jari itu garapan Katros Garage ya. Jadi kita udah coba tanya ke Ateng Katros, untuk pelek jari-jari itu sebenarnya bisa menggunakan tromolnya CB150R yang jari-jari. Jadi itu udah PNP sampai ke disc brake-nya. Yang di belakang juga nggak banyak banget ubahan-ubahan, paling di bagian bosing-bosingnya aja perlu diubah. Sementara kalau kita lihat ke belakang, setengah ke belakang itu masih mirip seperti CB150R Streetfire. Jadi dia depannya membesar, belakangnya meruncing ya. Oke, di bagian mesin ini nih yang masih menjadi tanda tanya waktu meluncur di Gias ya. Karena di Gias itu nggak tahu mesinnya tenaganya keluarannya berapa, dan sekarang kita udah tahu. Jadi mesin ini masih sama seperti basis CB150R Streetfire, 1 silinder 150 cc, DOHC 4 katup, dan tenaganya itu mencapai 15,6 PS di 9.000 rpm, sementara torsinya itu 13,8 Nm di 7.000 rpm. Jadi dia tenaganya itu katanya Honda itu disesuaikan lebih berpusat di tengah ke atas. Jadi di bagian bawahnya itu tenaganya tidak terlalu besar. Nanti kita cobain ya gimana tenaganya. Nah, sekarang kita cobain gimana rasanya duduk di atas CB150R. Karena ini pertama kali ya, belum nyoba. Nah, untuk sebuah motor adventure 150 cc dia menjadi pionir ya. Sebelumnya nggak ada adventure 150 cc, dan ketika diturunin dari standar 2, ini enteng banget motornya, nggak terasa berat. Karena kan kalau ngeliat motor adventure kayaknya bodinya gede, berat gitu ya. Dan ternyata ini motor cukup enteng, walaupun lebih berat daripada CB150R Streetfire. Dan bisa dilihat tinggi badan saya 170 cm, ini masih menjinjit. Walaupun gak balet banget, tapi menjinjit dan kakinya lurus. Kemarin dicoba boncengan, agak ambles, jadi agak masih bisa hampir napak lah ya. Tapi kakinya tetap masih lurus. Dan ini posisi duduknya santai banget, stangnya tinggi, dan nah bagian kaki ini masih seperti CB150R Streetfire. Jadi agak-agak racing gitu ya. Bodinya enteng, dan ini pandangan ke depan juga luas, nggak terganggu oleh speedometer yang lebih tinggi posisinya. Dan stangnya ini lebar banget. Ntar kita cobain deh buat handlingnya gimana ya. Sekarang kita coba jalanin motornya.
akhirnya berkesempatan untuk nyobain Honda CB 150X. Jadi ini bener-bener pertama kalinya naik motor adventure pertama di Indonesia dengan kapasitas 150 cc 1 silinder. Impresi pertamanya nih, jadi setelah beberapa hari nyobain Honda CB 150X ini punya riding posture tuh yang bener-bener nyaman ya buat sebuah motor petualang. Ini nyaman banget. Ada 3 poin, yaitu dari mulai setang, jok sampai ke footstep, itu semuanya dirasa pas. Paling hanya di bagian footstepnya saja yang sedikit agak ke belakang ya. Jadi kalau kita duduk agak maju, bagian kaki tuh masih terasa seperti sebuah motor sport. Sementara untuk jok sama stang itu udah pas banget. Tapi bentuk joknya tuh agak unik karena dia di bagian dekat tangkinya itu mengeruncing, yang bikin bagian paha tuh tidak tertopang ya. Tapi mungkin mengeruncing ini adalah sebuah kompensasi ya untuk tingginya, karena motornya lebih tinggi dari CB 150R Streetfire. Jadi tingginya ini dikompensasi dengan bentuk jok yang lebih ramping, sehingga tak kaki itu lebih mudah turun ke bawah, nggak terlalu lebar gitu bodinya. Kan kalau bodinya lebar, kakinya ke bawah juga lebih sulit kan, nggak terjangkau gitulah. Sama satu catatan lagi, bagian joknya ini agak keras. Kemarin nyoba untuk tes konsumsi sejauh 67 km lebih kurangnya, itu bener-bener terasa pegal di bagian pinggang ya, dan itu dikarenakan joknya yang lumayan keras. Mungkin bisa dibenahi lagi kalau misalnya ke tukang jok gitu ya, minta busa yang lebih empuk gitu, atau ganti kulit joknya sekalian juga yang lebih empuk. Sisanya stang yang lebar ini tuh masih nyaman banget, dia dekat ke pengendara tapi tidak terlalu dekat, dan lebar tapi tidak terlalu lebar. Mungkin kelihatannya kalau dari samping gitu ya, ini stangnya lebar banget, terus bodinya juga gede. Jadi pada mempertanyakan kalau buat harian tuh lewat jalan-jalan macet gimana, apakah harus diperhitungkan gitu kan, atau bagaimana. Nanti kita cobain lewatin beberapa jalan macet. Tapi sejauh ini sih bagian stang masih aman aja, dan buat pengendaliannya masih enak banget. Mau pengendalian yang belok lean width, jadi bodi pengendara itu mengikuti motor, atau pengendalian yang lean out, yang bodi pengendara berbanding terbalik dengan motor. Jadi kalau motornya belok kiri, badan pengendaranya ke kanan. Itu dua-duanya masih enak. Kalau lean in emang nggak disaranin ya untuk naik motor adventure kayak gini, buat badannya lean in. Nah, yang jadi perhatian dari posisi berkendara ini adalah jadi rasanya tuh tinggi banget gitu posisi berkendaranya. Mungkin kalau di kamera ini berbeda kali ya, tapi kalau selama perjalanan eye level tuh, posisi mata itu bisa setara sama atapnya mobil-mobil LMPV gitu ya, Avanza atau Mobilio gitu. Masih setara eye levelnya sama atap-atap mereka. Jadi bener-bener kerasa tinggi, jadi bikin pandangan itu lebih luas, ngeliat ke depan juga bisa lebih jauh, dan ngeliat sekitar juga lebih mudah. Enak banget sih, parah. Nah, pengendalian yang mudah tadi juga didukung sama suspensi upside down-nya. Jadi suspensi upside down ini gede banget dan memberikan pengendalian yang stabil ya, terutama di belokan-belokan. Dan karakternya suspensi upside down-nya ini lebih ke sporty dibandingkan adventure. Jadi meskipun travelnya lebih panjang dari CB 150R Streetfire, tapi bantingannya itu masih ke arah sporty. Jadi kayak lewat jalanan yang banyak lubangnya gitu ya, itu masih terasa banget ngejedak-ngejeduknya. Terutama di bagian stang juga masih terasa benturan-benturan jalan rusak. Tapi kalau kita lewat jalan yang keriting dikit aja gitu, atau jalan yang kurang rata sedikit, itu masih enak. Bantingan suspensinya tuh masih lembut dan hampir nggak kerasa kalau itu jalanannya sebenarnya rusak gitu.
Tuh, ini macet banget nih. Yang salip aja deh. Nah, ini kan jalannya udah sempit nih. Kita coba deh lewat jalan yang kecil begini, apakah nyalip-nyalipnya itu masih enak dengan bodi shroud yang besar dan setang yang lebar ini. Kemarin sih dicobain beberapa kali lewat jalan yang sempit, masih ya bawanya masih kayak motor biasa lah ya, nggak berbeda jauh. Nih kayak begini nih masih muat masuk tuh. Jadi harusnya buat harian motor ini masih aman banget. Pengeremannya juga enak, responsif ya, baik depan ataupun belakang. Meskipun belakang pastinya nggak seresponsif yang depan karena lebih jarang digunakan juga yang belakang, tapi yang depan ini responsif banget. Remnya bener-bener nurut apa yang kita minta, langsung dikasih ngerem, tapi nggak pakem-pakem banget. Kalau pakem-pakem banget kan juga bahaya, jadi kunci bannya. Karena motor ini nggak ada ABS-nya, nggak kayak CBR gitu ya yang udah ada ABS. Macet. Nah lihat tuh di atas mobilnya tuh kita masih bisa lihat atas atapnya karena mata saya tingginya sama kayak atapnya Mobilio jadinya. Ini padahal baru tinggi badan yang 170 cm. Gimana kalau kayak Mas Manut yang tinggi badannya 10 cm lebih tinggi dari saya. 15 cm lebih tinggi. Pasti dia lebih tinggi lagi nih ngeliatnya. Nah, untuk tenaga dari mesin 150 cc satu silindernya, Honda CBX 150X ini punya karakter tenaga yang keluar dari menengah ke atas. Itu sesuai ya sama klaimnya Honda. Honda juga bilang mesinnya itu disetting lagi agar karakternya sesuai untuk gaya petualang yang membutuhkan tenaga dari menengah ke atas, kata mereka begitu. Tapi hasilnya jadi putaran bawah atau tarikan awalnya itu terasa lemot ya, agak lama gitu. Jadi kalau misalnya di kemacetan gini mau nyalip itu benar-benar harus dihitung dulu karena tarikan di putaran bawahnya cukup lama gitu. Kecuali pakai gear yang rendah gitu ya. Tuh. Kalau pakai gear yang rendah, yang gigi 1 atau gigi 2 masih cukup mumpuni lah. Tapi kalau agak besar dari itu sih sedikit lama ya naiknya ya. Dan karena dia punya tenaga yang keluar di putaran menengah, membuat kita kalau mau ngerasain tenaganya tuh bener-bener harus di RPM yang menengah juga. Yang mana RPM menengah itu punya karakter mesin yang lebih kasar daripada RPM bawah. Jadi kalau kita mau ngerasain tenaganya ya harus kasar-kasaran gitu deh. Sementara itu untuk putaran atasnya dia emang masih terasa tenaganya karena memang tenaga keluar dari putaran menengah kan. Jadi di atas itu masih terasa tenaganya. Masih nusuk lah ya kalau kata anak balap. Nah, bisa dilihat kan nyalipnya tadi bener-bener nggak perlu yang perhitungan yang lebih banyak lah ya, soalnya masih mirip-mirip sama motor-motor pada umumnya. Penyesuaiannya dikit banget sih. Jadi harusnya kalau beralih dari motor misalnya tadi punya CB 150R Street Fire atau Fiction gitu ya, terus beralih ke sini, pengendaliannya nggak jauh-jauh berbeda lah. Paling dari bagian tingginya aja, emang motor ini terasa tinggi banget. Nah ini nih kalau mau nyobain tenaganya. Kalau nyobain tenaganya harus di putaran menengah. Dan itu mesinnya udah lumayan kasar gitu ya. RPM 5000 6000 itu terasa banget udah mulai tenaganya. Sementara peak powernya sendiri ada di 9000.
Jadi tenaga maksimal itu ada di 9000 rpm yang mencapai tenaganya tuh 15,6 PS. Nah kan emang terasa tenaga di putaran menengah yang bikin di putaran bawahnya tuh rasanya lemot gitu emang. Tapi nanti bisa dilihat sih dari hasil akselerasinya, pasti di kecepatan di sekitar sampai 40 km per jam itu butuh waktunya agak lama. Nanti ke atasnya biasanya butuh waktunya lebih dekat-dekat gitu, antara 60 sama 80 tuh biasanya dekat jarak waktunya. Tarikan yang lemot ini ternyata tercermin dari hasil akselerasi Honda CB150X. Tercatat, Honda CB150X memiliki catatan 5,4 detik untuk 0-60 km per jam. Sementara untuk 0-80 km per jam memakan waktu 9,4 detik. Untuk 0-100 km per jam mencapai waktu 19 detik. Wah, ini lama banget untuk sebuah motor 150cc DOHC. Lalu 40-60 km per jam itu di 2,3 detik, dan 60-80 km per jam itu dapat ditempuh dalam waktu 4,1 detik aja. Kelihatan kan, putaran menengahnya emang cepet banget motor ini, karena memang punya karakter tenaga di putaran menengah. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya, Honda CB150X ini tercatat dalam perhitungan full to full, dalam 1 liter bensin mampu mencapai jarak hingga 51,3 km. Sementara di MID sedikit jauh berbeda karena tercatat 63,4 km per liter. Nah, dengan semua yang ditawarkan itu, Honda CB150X dijual dengan harga 32.900.000-an untuk yang tipe standar. Sementara untuk tipe special edition dijual dengan harga 33.450.000. Menarik ya harganya. Ya, ini adalah penghujung video dari review Honda CB150X digunain secara harian. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang penasaran soal CB150X tapi dipakai buat harian, buat kerja gitu ya, buat nongkrong sama teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Autorider untuk mengetahui review-review motor baru berikutnya. Dan jangan lupa juga main ke Instagram kami di @autorider.com dan website kami di www.autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!